Salam saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara dimanapun saja berada. Kiranya damai dan sukacita dan penghiburan dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita sama-sama siapkan hati dan mohon hikmat Tuhan dalam mengerti kebenarannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas semua yang baik yang selalu Engkau limpahkan bagi kami. Berkat perlindungan-Mu dan kasih setia-Mu, serta segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara pribadi, jamah hati kami dan Roh Kudus-Mu berikan kami pengertian untuk dapat memahami akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Meraih upah melalui ujian iman. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayatnya yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus bukanlah merupakan jalan yang mulus tanpa kendala. Setiap umatnya pasti akan mengalami keadaan di mana imannya akan diuji. Melalui ujian terhadap iman kita inilah akan membawa kita kepada kesempurnaan iman, sehingga kita akan semakin menyerupai Yesus di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tidak jarang sebagian dari umat Tuhan tidak sabar dalam menghadapi ujian ini. Mereka merasa putus asa dan tidak mau tetap berpegang teguh pada imannya. Padahal Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi dari kekuatan yang kita miliki. Setiap pencobaan yang ada, pasti ada jalan keluarnya. Dan ketika kita mau tetap berharap kepada Tuhan, di sana ada jalan keluarnya. Dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang mengalami pencobaan-pencobaan yang menguji iman mereka. Mari kita lihat, mengapa mereka dapat tahan uji dan menerima kemenangan dari Tuhan. Yang pertama, Abraham. Tuhan memberikan seorang anak perjanjian kepada Abraham, yaitu Ishak, melalui istrinya Sarah, yang kandungannya telah tertutup oleh karena lanjut usia. Tentunya anak ini merupakan kebanggaan dan pengharapan bagi Abraham untuk dapat meraih janji Tuhan yang akan menjadikan dia sebagai bapa segala bangsa. Abraham menerima janji Tuhan yang akan membuat keturunannya seperti debu tanah banyaknya. Tetapi Tuhan justru meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya dan menjadikannya sebagai korban bakaran. Sebagai manusia, hal ini merupakan pukulan yang sangat berat, karena Ishak merupakan pengharapannya untuk dapat meraih janji-janji Tuhan. Bagaimana mungkin dia dapat memiliki keturunan yang banyak jika anak yang merupakan anak perjanjian harus dikorbankan? Di sini Abraham menunjukkan kesetiaan imannya kepada Tuhan, dan dengan iman dia melakukan apa yang diperintahkan kepada dia. Tepat pada saat di mana dia akan menghujamkan pisaunya, Tuhan menghentikannya. Tuhan melihat bahwa Abraham tidak ragu-ragu mengikuti perintah Tuhan. Lalu Tuhan menyediakan domba jantan sebagai ganti korban untuk dipersembahkan. Abraham pun diberkati secara berlimpah-limpah
dan Tuhan menggenapi firman-Nya dengan membuat keturunannya menjadi banyak seperti banyaknya debu tanah. Dan kita dapat mengenal Abraham sebagai bapa orang beriman. Yang kedua, Yusuf. Yusuf mendapatkan mimpi bahwa semua saudara-saudaranya dan orang tuanya datang untuk sujud menyembah dia. Bukan melihat mimpi itu menjadi kenyataan, tetapi Yusuf malah dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan mereka berniat untuk membunuh Yusuf. Mereka menjebloskan Yusuf ke dalam sumur kering dan tidak lama setelah itu mereka menjualnya kepada orang Midian yang kemudian dijual lagi kepada Potifar. Dalam keadaannya seperti itu, Yusuf tetap melakukan apa yang menjadi pekerjaannya. Tuhan pun menyertai Yusuf dan menjadikan segala yang dikerjakannya berhasil. Seakan tidak pernah berhenti, Yusuf kembali mengalami pencobaan. Dia dirayu oleh istrinya Potifar, tetapi Yusuf tetap tidak mau tergoda dan justru mendapatkan fitnah. Ia dijebloskan ke dalam penjara karena dituduh menggoda istri Potifar. Sekali lagi Tuhan tetap menyertai Yusuf di dalam penjara dan membuat dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Berbagai kejadian dialami oleh Yusuf sampai kepada kisah di mana dia mendapat kesempatan untuk menjelaskan arti dari mimpi Firaun. Yusuf pun mendapat perkenanan di hati Firaun dan kemudian Firaun mengangkatnya sebagai penguasa di tanah Mesir. Di sini kita dapat melihat bahwa dalam segala kejadian yang dialami oleh Yusuf, tidak sekalipun Yusuf meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan menyertai Yusuf dan membuat segala yang dikerjakannya menjadi berhasil. Tidak hanya itu, pada masa-masa kelaparan, saudara-saudaranya pun datang ke Mesir untuk membeli makanan. Dan pada akhirnya kita semua mengetahui bahwa mimpi yang pernah didapatkannya lebih dari 20 tahun sebelumnya menjadi kenyataan. Iman telah membawa Yusuf mendapatkan apa yang dimimpikannya. Masih banyak kisah-kisah Alkitab yang dapat memperlihatkan kepada kita bahwa Tuhan ingin agar umatnya tetap setia di dalam iman walau apapun yang terjadi. Apa yang kita alami dalam kehidupan ini memang tidaklah mudah. Mungkin sulit bagi kita untuk memahami apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita. Mungkin ada hal yang harus kita korbankan seperti Abraham yang harus mengorbankan anaknya. Mungkin ada hal-hal yang harus kita alami seperti Yusuf yang dikhianati oleh saudara-saudara kandungnya, difitnah, dimasukkan ke penjara, dan masih banyak lagi. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan untuk kita tetap lakukan, yaitu tetap melangkah dengan iman. Jangan pernah lepaskan iman kita kepada Yesus. Jangan pernah menyerah kepada keadaan yang kita alami. Tetap jalani langkah demi langkah dalam hidup kita, sambil menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan telah menyediakan sesuatu yang besar bagi kita, dan Dia pasti akan menggenapi segala firman yang telah dijanjikan bagi kita. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah kita merenungkan firman Tuhan yang singkat ini, saya rindu mengajak saudara-saudara untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Firman-Mu yang mampu mengubah hati kami dan memberi kami kekuatan yang baru dalam melakukan segala aktivitas dan rutinitas kami. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami rindu berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia, agar tetap selalu dalam lindungan Tuhan bersama dengan para pemimpin kami. Begitu pula buat saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, belajar dari Abraham dan Yusuf yang memiliki iman yang teguh. Saat di tengah persoalan dan badai hidup, iman yang membawa mereka meraih kemenangan dan janji Tuhan. Kami pun rindu memiliki hidup yang berpegang teguh pada setiap firman-Mu yang membawa kami
pada kemenangan lepas kemenangan. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menuntun hati kami untuk mengerti kehendak-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampunilah segala salah dan dosa kami. Kiranya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan terus menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan saat ini sudah menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Sampai jumpa pada renungan berikutnya.